Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita teman-teman? Amin. Puji Tuhan. Mari kita terus bersukacita, mari kita terus bersemangat untuk menyembah dan untuk menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Mari terus kita bersemangat. Baik, kita akan mengangkat sebuah pujian lagi yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Tuhan Yesus. Baik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Engkau telah menuntun, Engkau telah menolong kami Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, tujuan kami pada malam hari ini Tuhan, yaitu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Inilah puji-pujian kami Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus yang kami minta Tuhan agar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam kerajaan surga. Inilah ibadah kami Tuhan dari pertama, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hingga Engkau Tuhan Yesus yang menuntun, yang membimbing kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menjamah kami setiap pribadi demi pribadi Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hamba-Mu Tuhan, kiranya lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang tidak sempurna ini, kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Masih ada sukacita teman-teman? Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian penyembahan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat berarti Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.
hatiku ku rindu menyembahmu, serukan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan mengangkat sebuah pujian penyembahan sekali lagi yang berjudul Hidupku Adalah Penyembahan. Mari kita menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan secara lebih dahsyat lagi teman-teman. Masih ada sukacita teman-teman? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya, Tuhan Yesus kita dahsyat. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian lagi yang berjudul pujian Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita ini, terkadang kita merasa kita nggak layak. Bahkan kita merasa kita nggak berharga di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, Dia nggak pernah memandang dosa kita. Akan tetapi karena kita adalah ciptaan yang paling mulia, maka di mata Tuhan kita sangat berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya raba shikaya raba ya raba ya raba ya raba shikanara laba laba shikanara laba shi. Terima kasih, terima kasih. Haleluya ya raba shikanara laba shikaya raba ya raba ya raba. Haleluya Tuhan. Datanglah kepada Tuhan pada malam hari ini. Dia masih mau menerima saudara. Dia masih mau menerima kita. Dia nggak pernah memandang kita dari dosa kita. Akan tetapi ketika kita jauh darinya, Dia bersedih. Bahkan Dia berusaha untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan seluruh hidupmu. Tuhan Yesus pasti sanggup memulihkan kita semua. Haleluya ya Rabbi kanara laba syekra laba laba syek. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu
dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan secara luar biasa, secara dahsyat, maka kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kayus Nidar. Kepada kakak kami persilahkan. Shalom. Salam, salam. Ya, suara saya kedengaran jelas ya? Ya, sangat jelas. Oke. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Ellen tolong pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih setiamu Tuhan, sungguh dahsyat kasih berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, Your Generation akan mengadakan ibadah, dan pada malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, biarlah menjadi santapan rohani kami pada malam hari ini. Biarpun Tuhan jarak jauh bagi kami yang memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami bersekutu dengan Tuhan lewat via Zoom ini pada malam hari ini. Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau pakai luar biasa hamba-Mu dan Engkau persiapkan hamba-Mu lebih luar biasa Tuhan. Biar yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semua yang bagi setiap pendengaran kami. Dan di saat kami beribadah Tuhan saat ini, dan di saat kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, satu kerinduan kami Tuhan, sejauh mata melihat ibadah ini, dan sejauh telinga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberkati seperti Tuhan memberkati kami di via Zoom ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami berselaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau berterima kasih kepada para pengurus yang sudah mengizinkan saya atau yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari, saat malam hari ini. Oke, langsung saja. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu makna sebuah luka. Sekali lagi, makna sebuah luka. Kita akan buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim. Kira-kira ada yang tahu nggak kita bahas tentang apa malam hari ini? Dalam Hakim-Hakim, berarti ini berbicara tentang para hakim. Ada yang tahu?
Dia adalah raja yang, bukan raja deh, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi satu kekurangan atau kelemahan dalam dirinya adalah, ibunya adalah seorang perempuan Sunda. Ada yang tahu dia siapa? Ya, saya percaya para hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan pasti tahu sebenarnya ya. Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Kita akan baca atau kita buka Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Ikhlas, itu dalam perikop apa? Sekali lagi, Yalena, perikop itu berbicara tentang apa? Suara saya kedengaran kan? Takutnya nggak dengar. Yalena? Itu perikop apa? Maksudnya tentang apa? Yefta dan Gilead. Oke. Ini berbicara tentang Yefta. Ini berbicara tentang Yefta dan Gilead. Tetapi fokus kita pada Yeftanya. Kita akan baca, kita akan perhatikan Alkitabnya ya. Saya akan bacakan ayat yang Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-7, dan ayatnya yang ke-11 saja. Sebenarnya ayat 1 sampai 11, tetapi singkat aja ya. Ayat yang ke-7 dan ke-11. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, akhir-akhir ini saya sangat terberkati dengan kisah ini ya, berbicara tentang seorang hakim yang dibilang seorang yang gagah perkasa dan pokoknya kuat lah ya, intinya namanya aja kan hakim, jadi pastinya lah dia adalah seorang yang terpercaya. Nah, ada satu kelemahannya, yaitu ibunya adalah seorang perempuan Sunda. Itu kelemahannya, sehingga dia tidak disenangi atau dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kita akan belajar tentang luka yang dialami Yefta pada saat itu. Tentunya lah ya, pasti sakit hati sekali dengar kalau kita misalkan nih, ibaratkan nih, kita ini dilahirkan sebenarnya tidak diinginkan. Maksudnya ibu yang melahirkan kita adalah misalkan ya, adalah seorang perempuan Sunda. Dan saudara-saudara kita tidak senang dan benci dengan kita, tidak menerima kehadiran kita, keberadaan kita. Nah, itu yang dirasakan atau yang dialami Yefta pada saat itu. Bahkan dia diusir. Makna sebuah luka. Terkadang luka, ada orang yang ketika terluka makan semakin hancur. Ada orang yang
ketika terluka, dia semakin stres, kepikiran, dan akhirnya bisa saja orang itu bisa membawa luka itu akhirnya membuat dia menjadi orang yang stres dan bisa-bisa saja menjadi gila ya, seperti itu. Dan ada juga kemungkinan orang ketika terluka, maka ada perubahan dalam dirinya. Sekali lagi, ada orang yang ketika terluka, maka semakin hancur. Dia sudah terluka nih, dia sudah tersakiti nih, dia sudah dikecewakan, maka dia semakin hancur, dan semakin sudah tidak ada pengharapan dalam hidup lagi. Dan ada juga pula orang yang ketika disakitin, ketika dikecewakan, ketika dibohongi atau misalkan semacam itu. Nah, dari situ dia belajar. Dia belajar dari kisah itu sehingga kedepannya dia semakin memperkuat dirinya. Ketika dibohongi, ke depan tidak boleh, jangan sampai terbohongi lagi. Bisa seperti itu. Ketika hari ini terluka dengan perkataan orang, dengan caci maki orang, ya ini menguatkan hatinya sehingga ke depan dia semakin kuat dan ke depannya tidak mudah lagi mengambil hati terhadap sesuatu yang menyakiti hatinya. Nah, kira-kira kita di bagian mana nih? Tanya dalam dirimu sendiri. Apakah ketika kita dikecewakan atau dilukai, kita semakin terpuruk? Atau sebaliknya, ketika kita dikecewakan atau dilukai, kita malah jadikan itu sebagai alat untuk terus menguatkan diri. Nah, selanjutnya, terluka. Orang yang terluka akan lebih cenderung melukai. Perhatikan ya, orang yang terluka akan lebih cenderung melukai. Nah, siapa nih di antara kita yang sering tersakiti? Sering terluka, entah itu dari keluarganya, entah itu dari seseorang yang lain, entah itu dari sahabatnya, atau bahkan bisa kita kecewa dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita mau hidup kita seperti ini, tetapi kenapa jadinya seperti ini? Aku mau seperti mereka yang hidupnya mewah gitu, yang nggak usah terlalu capek-capek cari uang, cari kerja atau cari apalah. Saya terluka dengan keadaan saya sendiri. Ada orang seperti itu. Ada orang yang tidak terluka bukan karena orang lain, enggak, bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Karena kenapa? Dia tidak bisa menerima dirinya. Sama kalau seandainya kita perhatikan Yefta ya. Dia gagah perkasa. Dan bahkan Alkitab berkata seorang pahlawan. Tetapi di sisi lain ada yang membuat dia lemah. Latar belakangnya. Ibunya seorang perempuan Sunda. Ini nih kedepannya udah lebih baik nih. Dia seorang yang luar biasa lah ya, seorang hakim gitu. Tetapi lihat dari belakangnya, dari latar belakangnya, ternyata dia adalah seorang perempuan, bukan Yeftanya, tapi ibunya adalah perempuan Sunda. Nah, ketika orang melihat itu, ketika ada orang yang tidak suka, maka orang tersebut bisa lebih cenderung menggunakan itu untuk menjatuhkan. Bisa saja menjatuhkan, apalagi saudaranya. Tidak senang kan dengan Yefta, tidak menyukainya kan, akhirnya diusir. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Dan sebagai manusia sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, kita tidak bisa menghindari akan hal itu. Ya, mungkin kita bisa bilang, saya sudah menerima diri saya, jadi saya tidak akan terluka oleh apapun. Kita tidak tahu ya. Akan ada hal-hal yang membuat kita terluka, kecewa, entah itu dari keluarga, dari sahabat, dari teman, dari pacar, atau dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak tahu akan hal itu. Yang kita tahu, oke lah, kita mungkin tahu
karena kita sudah menerima diri kita kan, mungkin kita sudah menerima kekurangan dan kelemahan kita nih. Ya, kita mungkin tidak akan terluka ketika orang mengata-ngatai kita, ketika orang mengecewakan kita. Mungkin kalau seandainya dalam diri kita ya. Tetapi kalau suatu saat orang melakukan hal yang buruk, yang bisa melukai hati kita, kita tidak bisa menghindari akan hal itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita belajar bagaimana kita memaknai sebuah luka itu dalam diri kita. Tentunya lah ya, luka ini terluka. Tentunya ini lebih berbicara terhadap sesuatu yang membuat kita sakit hati ya, terluka. Berarti ada sesuatu hal yang tidak kita sukai dilakukan kepada kita. Ada sesuatu hal yang memang kita tidak ingin terjadi, tetapi terjadi. Akhirnya membuat kita terluka. Nah, bagaimana kita meresponinya? Apalagi ini para hamba Tuhan ataupun teman-teman lainnya. Kita sama-sama ya, sama-sama pelayan Tuhan. Buktinya kita meluangkan waktu kita, walaupun secara virtual, menghabiskan data, menghabiskan waktu kita, hanya untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Nah, perlu yang namanya memaknai. Dalam hal apa? Dalam hal positif tentunya ya. Kita sudah terluka nih. Kalau seandainya kita memaknainya dalam hal negatif, maka yang ada adalah kita semakin terluka. Oh, saya sudah terluka. Terus pasti orang memandang saya seperti ini dan seperti itu, dan saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hidup saya sudah seperti ini. Saya sudah tidak bisa lagi untuk berkembang seperti itu. Kalau itu pikiran negatif kita, maka akan semakin terlukalah kita. Akan semakin hancurlah kita. Tetapi apabila kita memaknainya dalam kehidupan kita dalam hal positif, maka ada hal baik yang terjadi. Oh, hari ini saya dikecewakan, hari ini saya dibohongi seperti ini dan seperti itu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mungkin sakit hati, saya mungkin kecewa dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Tetapi kalau seandainya saya membalas perbuatannya, baru apa bedanya saya dengan dia? Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, hidupku ini milikmu loh. Jangan biarkan saya serupa atau sama dengan mereka yang sering menyakiti, mengecewakan hati saya. Jadi tolong saya Tuhan, kuatkan saya. Bisa, sebenarnya sesimpel itu. Tetapi kebanyakan orang susah dalam melakukannya. Susah. Kebanyakan pun orang seperti ini ya, ketika dikecewakan, dilukai, atau dihina seperti ini dan seperti itu, dia juga akan lebih cenderung melukai. Kamu bisa melukai, saya juga lebih bisa melukaimu. Apalagi kalau ini cowok ya. Dia sudah, ketika dia terluka, ketika dia tersakiti, dia pasti lebih cenderung, ya tidak semua sih, tetapi ada saja. Jadi tidak semua orang seperti itu, tetapi kadang-kadang ada ya. Dia akan lebih cenderung membalas perbuatan hal seperti itu. Membalas. Akhirnya saling membalas. Padahal mengaku dirinya mengaku dirinya pengikut Kristus, mengaku dirinya milik Kristus, tetapi sikapnya seperti itu. Bagaimana? Kamu akui, aku ini anak Allah. Aku ini kepunyaannya Tuhan. Tetapi sikapmu masih seperti itu. Ketika orang berbuat jahat, kamu juga berbuat jahat. Baru apa bedanya kamu dengan mereka? Adakah yang membedakanmu dengan mereka? Tidak ada. Malah kamu lebih kejam. Kenapa? Kamu sudah tahu kebenaran. Jangan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi kamu malah masih melakukannya. Kan lebih kejam. Bukan dia lagi yang melakukan perbuatan jahat ini, tetapi kamunya. Kamu sudah tahu ini kebenaran 10 hukum Taurat seperti ini dan seperti ini. Ini tentang firman Tuhan. Kamu sudah tahu tuh, pembalasan itu hak siapa? Yang menghakimi itu hak siapa? Tetapi kamu, ya masih saja karena mungkin sakit hati lah ya. Sakit hati, akhirnya membalas. Oh, tunggu pembalasan Tuhan lama. Lama, butuh proses. Aku mau balas secara langsung. Perhatikannya.
perhatikan. Ini yang sering terjadi dalam diri kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Ini mungkin hal sepele. Ini mungkin hal kecil, tetapi semakin kita abaikan, semakin berbahagia iblis dalam diri kita. Karena kenapa? Mulai dari hal kecil itu, iblis punya celah untuk masuk. Jadi kalau kamu mau buka celah itu, maka bersiap-siaplah akan menjadi anggota-anggota para mereka yang sering menakut-nakuti orang. Nah, kita akan belajar dari kehidupannya Yeftah. Apa yang dia lakukan ketika banyak yang tidak suka dengan dia, bahkan keluarganya sendiri mengusir dia. Keluarganya loh mengusir dia. Bagaimana perasaan kita ya? Sudah dibilang ibunya perempuan sundal, terus keluarga kita, saudara-saudara kita tidak senang dengan kita, apalah daya kita ya? Bagaimana lagi kehidupan kita? Akankah kita mampu? Akankah batin kita kuat? Hati kita kuat? Pikiran kita mampu nggak? Ya, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Yang pertama, mengakui keterlukaan itu. Ayatnya yang ke-7. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, ini banyak ya sebenarnya kisah Yeftah, tetapi pasal ini berbicara tentang keluarganya. Dan ketika dia dibutuhkan, ketika ada peperangan. Jadi fokus kita di sini. Nah, ketika itu terjadi, di ayat 1 dan 2 menjelaskan siapa Yeftah, dan ayat yang ke-7 dijelaskan tentang bagaimana mereka atau bangsanya saat itu membutuhkan dia. Jadi, ketika hal itu terjadi, Yeftah mengakui. Jadi dia mengakui, dia akui, ini loh, kamu bilang dulu, maksudnya tetapi kata Yeftah, bukan kamu sendiri membenci. Ya, dia berkata bahwa kalian loh membenci saya. Bahkan kalian yang mengusir saya. Entah itu keluarga ataupun bangsanya. Dia mengakui. Dia berkata. Mengakui keterlukaan. Dia menyampaikan itu berarti sudah ada dalam hatinya ya. Pastinya dia menyimpan akan hal itu. Pastinya juga ya sakit hati sedikit lah ya, sedikit saja. Pasti kalau seandainya secara manusia ya, mungkin dia berpikir, ya kenapa ya saya bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan sundal? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kalau secara manusia dia bisa berpikir seperti itu ya. Dan saya rasa juga kalau seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita, sekuat apapun iman kita, sehebat apapun kita pelayanan, pasti kalau seandainya kita sering dicaci maki atau sering dibully seperti itu, pasti juga terlintas ataupun pasti kita kepikiran, kenapa ya dulu Tuhan mengizinkan saya lahir dari rahim seorang perempuan sundal. Pasti kita berpikir seperti itu. Maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan apa ini? Terus tiba-tiba saya besar, Tuhan mempercayakan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ini maksudnya apa Tuhan? Terus orang-orang yang melihat saya, membuli saya. Dia hamba Tuhan loh. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Padahal, tahu nggak, ibunya itu perempuan Sunda loh. Ibunya itu orang yang tidak beres dulu. Nah, orang akan lebih cenderung menghakimi membuli kita seperti ini dan seperti itu. Pastinya kita sakit hati lah ya. Pasti kita akan sakit hati dengan hal itu. Ya, saya tidak jamin. Tapi kalau memang ada yang nggak sakit hati, ya nggak apa-apa sih. Ada juga seperti itu. Tetapi kalau saya secara pribadi ya, pasti mungkin sakit hatinya pas saat itu aja. Jadi, perlu yang namanya pengakuan. Mengakui. Ya, mungkin dulu kejadiannya seperti itu. Saya dilahirkan dari rahim seorang perempuan Sunda.
tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Perempuan Sundal, anak perempuan Sundal, bisa dia pakai untuk menjadi seorang pemimpin. Ingat, anak perempuan Sundal bisa dijadikan sebagai seorang hakim. Luar biasa, bukan? Jadi ini pertanda bahwa Tuhan tidak memandang latar belakangmu, saudara. Tuhan tidak memandang siapa kamu. Oh, kamu dari keluarga miskin. Tidak terpandang. Jadi tidak cocok menjadi pelayan Tuhan. Oh, kamu dari keluarga seperti ini dan seperti itu. Broken home atau apa, atau segala macam. Kamu tidak pantas menjadi hamba Tuhan. Salah. Itu salah. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kita, kalau kita bisa memaknai hal ini secara positif, sebenarnya luar biasa. Kamu sangat luar biasa, Yefta sangat luar biasa, saya sangat luar biasa. Walaupun ibu saya seorang perempuan Sunda, walaupun keluarga saya tidak menyukai saya, walaupun keluarga saya membenci saya, tetapi Tuhan memakai saya secara luar biasa. Tuhan memakai saya untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan memakai hidup saya untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Luar biasa bukan? Sebenarnya luar biasa. Tetapi kebanyakan orang terpuruk dengan hal-hal seperti itu. Jadi malam hari ini penting untuk kita ketahui. Yang kedua, memberi pengampunan. Berilah pengampunan. Yefta, kalau seandainya dia sakit hati nih, menyimpan akar pahit dalam-dalam, dia mungkin tidak mau bergabung. Dia mungkin tidak mau menerima tawaran itu. Tetapi dia terima. Tetapi dia melakukan. Jadi itu berarti dia sudah menerima, atau mungkin ya ini yang dia yang tahu ya. Tetapi pada malam hari ini saya mau sampaikan, yaitu memberi pengampunan. Ketika kita sudah terluka, ketika kita sudah dikecewakan, disakiti atau segala macam lainnya, cobalah berikanlah pengampunan. Berikanlah. Berikan pengampunan itu. Tuhan sudah mengampunimu loh. Tuhan sudah mati, rela mati di kayu salib hanya untukmu. Masa hanya ketika dikecewakan, dilukai, dibohongi, atau segala macam hal-hal kecil lainnya, kamu susah mengampuni. Katanya anak Kristus, katanya anak Tuhan. Masa mengampuni sekecil itu, ya mungkin saya mengerti Anda terluka, Anda kecewa, tapi masa iya sih tidak bisa mengampuni? Berilah pengampunan. Mungkin kalau itu untuk orang lain ya, jadi kita bisa memberi pengampunan. Saya mengampunimu. Tapi kalau diri sendiri, belajarlah untuk menerima. Menerima. Walaupun banyak kekurangan, kelemahan, terimalah. Akui saja. Memang ini dirimu. Kamu punya sesuatu hal yang mungkin belum dilihat oleh orang lain. Atau mungkin belum kamu asah. Atau mungkin masih belum diizinkan Tuhan untuk kita perlihatkan seperti itu. Dan yang ketiga, belajar melihat hal yang baik dari setiap peristiwa yang ada. Nah, ini penting sekali ya. Saya sudah katakan bahwa kebanyakan orang jatuh, kebanyakan orang terpuruk ketika disakiti, dikecewakan, apalagi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terlebih-lebih lah ya, apalagi kalau seandainya yang menyakitinya adalah keluarganya. Pastinya sakit sekali. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, lihatlah yang baiknya. Ya, mungkin kalau kita melihat yang buruk, akan semakin menyakiti. Tetapi kalau kita mau melihat hal yang baik, jadi belajarlah untuk mengambil sisi positifnya saja. Ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari.
Ini bukan fokus tentang pacar, ini bukan fokus tentang hal-hal yang lain-lain, tetapi ini diri kita. Keterlukaan, maksudnya kalau bisa dibilang tuh luka batin ya. Orang lebih kebanyakan orang gagal, kebanyakan orang malas mengetahui segala sesuatu, kebanyakan orang tidak mau ngapa-ngapain dan itu karena kenapa? Dia menyimpan sesuatu dalam hati. Dia menyimpan sesuatu yang masih ditutup rapat-rapat. Tidak diakui, tidak disampaikan, dan tidak ada yang tahu. Bahkan untuk pengakuan kepada Tuhan pun sangat susah. Jadi orang-orang tersebut akan sangat susah untuk maju dan berkembangnya. Karena kenapa? Susah untuk mengeluarkan apa yang menjadi isi hatinya. Bahkan kebanyakan orang-orang tersebut akan mudah jatuh, mudah sakit, mudah cepat stres ya, karena kepikiran, karena tidak mau berbagi, maksudnya tidak bercerita kepada orang lain. Akhirnya apa yang ada dalam hatinya membuat dirinya sendiri tersiksa. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, penting untuk kita mengakui kelemahan kita. Akui kelemahanmu dan jangan menutupi kelebihan. Akui. Ya, mungkin saya dulu seorang yang berlatar belakang tidak baik. Saya dulu orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi ini saya sekarang. Ini kehidupan saya sekarang. Kuasa Tuhan sudah nyata dalam diri saya. Ya mungkin kamu boleh mengukur saya dalam masa lalu saya. Tetapi itu tidak akan menjadi kelemahan saya sendiri. Karena kenapa? Paulus berkata, masa lalu saya sudah anggap sebagai sampah. Dan sekarang saya akan mengejar kehidupan selanjutnya. Jadi sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan terkecoh lagi ya karena masa lalu, karena hal-hal yang tidak penting dulu-dulu. Ya, akui saja itu kelemahanmu, akui saja itu kekuranganmu. Ya itu dulu. Bilang kalau ada orang yang seperti itu, oh masa lalumu seperti ini loh, seperti itu. Bilang, itu dulu. Itu dulu sebelum saya menerima kuasa Tuhan nyata dalam diri saya. Oke, rendahkan saya. Hina saya, seperti ini dan seperti itu, karena masa lalu saya. Tetapi saya tidak akan terkecoh ataupun tergoyahkan lagi, karena hidup saya sudah milik Kristus. Karena hidup saya sudah kepunyaan Kristus. Jadi saya tidak akan mudah goyah atau apalagi terkecoh karena hal-hal seperti itu. Hidupilah kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan, hidupi. Mengaku dirinya anak Tuhan, mengaku dirinya baca firman Tuhan siang dan malam, mengaku dirinya sering mendengar renungan ini dan itu, tetapi ketika dihina, dicaci maki, masih saja mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, masih saja melakukan hal-hal yang tidak baik, ya percuma dong. Percuma ya menurut saya secara pribadi. Dihina, dicaci maki, sudah melakukan hal yang jauh dari hadapan Tuhan. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit, hidupilah. Kalau Tuhan berkata, ada tuh buah-buah roh, ada 9 buah roh, hidupilah itu. Apabila kita menguasai akan hal itu, maksudnya bisa menghidupi akan hal itu, percayalah. Kita bisa menikmati hidup kita. Ketika disakiti, berilah pengampunan. Ketika dilakukan hal yang tidak baik, ya belajar sabar, belajar terima. Ketika dipancing emosinya, maksudnya pengen sekali marah, kuasai diri, kuasai. Belajar menguasai diri. Itu yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin kita berkata, iya Kak, ini masih proses. Tetapi ujung-ujungnya seperti itu terus. Setiap ditanya proses. Kapan? Kapan bisa menunjukkannya? Udah umur berapa loh? Sudah mau
misalkan kalau udah nikah nih, udah mau punya anak, tetapi masih saja proses. Ya, perlu dipertanyakan orang-orang seperti itu ya. Memang benar, semuanya butuh proses. Tetapi penting juga untuk kita ketahui, kalau hidup proses terus kapannya kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar hidup di dalam Tuhan. Oke, dan terakhir, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah berpikir positif. Mungkin terluka itu merupakan suatu hal yang membuat kita sering sakit hati, tetapi belajarlah untuk mengambil sisi positifnya saja, tetap optimis, dan tetap hidup bagi Tuhan. Ingat, kamu sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Kamu sudah memilih untuk menjadi anak Tuhan. Jadi, lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan. Lakukanlah apa yang diminta Tuhan. Apa yang diminta Tuhan? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kamu akan tahu, kita akan tahu apa yang diinginkan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ngaku dirinya anak Tuhan, tetapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah penyembahan, tidak pernah bernyanyi, bersyukur, dan segala macam lainnya. Kita harus benar-benar sadar ya akan hal itu. Jangan, ya memang benar anak Tuhan, tetapi kalau kita sembarangan, perlu pengoreksian diri. Koreksi dirimu. Malu ya, malu. Mengaku dirinya anak Tuhan. Mengaku dirinya hamba Tuhan. Tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah berdoa. Tidak pernah meluangkan waktu untuk Tuhan. Seharusnya kita malu. Dan sadar diri ya pada malam hari ini. Saya tidak berkata bahwa saya sudah sempurna, saya sudah melakukan hal yang luar biasa, enggak. Tetapi saya berusaha untuk melakukan yang diinginkan Tuhan. 24 jam loh dalam sehari. Masa tidak ada waktu untuk saat teduh? Masa tidak ada waktu untuk berdoa? Masa tidak ada waktu baca satu ayat saja firman Tuhan? Masa tidak ada waktu untuk bernyanyi? Masa tidak ada waktu untuk Tuhan sedikit saja? Tapi mengaku dirinya anak Tuhan, bagaimana sih kita manusia ini ya? Mengaku dirinya anak Tuhan, saya punya Bapa Yesus Kristus, gini dan gitu. Tetapi tidak mau menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Ini Alkitab. Dan di sini ada isi hati Tuhan. Dan di sini ada firman Tuhan. Di sini ada perintah Tuhan. Di sini ada larangan Tuhan. Dan semuanya di sini berbicara tentang Tuhan. Jadi kalau seandainya mengaku diri anak Tuhan tetapi tidak pernah membaca ini, hei, kamu sebenarnya anak siapa? Tanyakan dalam dirimu. Sebenarnya kamu siapa? Apakah hanya sekedar pengakuan saja? Apakah hanya sekedar KTP saja, lambang saja? Malam hari ini, mulailah kita menyadari ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna, enggak. Tetapi ini juga berguna untuk, ini teguran untuk diri saya, untuk saudara-saudari, dan untuk kita semua yang join pada malam hari ini. Karena ini sangat penting untuk kita ketahui. Ini sangat penting untuk kita dalami sebagai seorang anak-anak Tuhan. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini, saya kurang tahu ya, saya lama atau enggak, tetapi saya menyampaikan apa yang sudah memberkati saya selama beberapa hari ini, karena saya sedang membaca buku tentang ini, tentang terluka ini. Jadi saya mau berbagi kepada kalian semua, kepada teman-teman yang sudah join. Jadi marilah, kalau memang terberkati, kalau memang merasa tertegur, saya secara pribadi memang tertegur ya. Karena kenapa? Saya sendiri sering mengabaikan hal-hal kecil seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa 24 jam loh. 24 jam. Masa tidak ada waktu sedikit pun untuk Tuhan? Kak, saya sibuk. Kak, saya punya kerjaan ini dan saya punya kerjaan itu. Kak, saya sekolah. Saya kerjakan tugas. Kak, saya kuliah loh. Kuliah semester akhir loh. Semester akhir.
skripsi, proposal, ini dan itu. Nggak ada waktu, Kak. Nggak ada waktu. Hei, anak STT, apalagi anak-anak Tuhan. Dari hal itu aja, kamu tidak menyampaikan kepada Tuhan. Kamu tidak tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Dari situ terlihat seberapa besar kamu sebagai seorang hamba Tuhan. Justru dari hal-hal seperti itu sebenarnya kita bisa mikir ya. Saya seorang hamba Tuhan, saya anak STT. Ini adalah skripsi, ini adalah proposal, ini adalah tugas kuliah. Kalau seandainya saya berjuang sendiri, otomatis saya tidak mampu. Otomatis saya tidak bisa. Dari situ kita belajar sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang sering menjadikan, saya secara pribadi ya, sering menjadikan itu sebagai alasan. Saya sibuk, saya kerja, ini harus buat ini, dan ini harus buat itu. Dan sehingga tidak ada waktu untuk bersekutu seperti ini. Ya, sekali dua kali, maksudnya ya setidaknya sedikit ada waktu ya. Walaupun kita tidak ada waktu untuk ikut ibadah secara virtual seperti ini, tetapi setidaknya kita ada waktu untuk Tuhan saat teduh baca firman. Saya secara pribadi bukan apa ya, tetapi saya mau sampaikan bahwa saya punya waktu tersendiri untuk Tuhan, yaitu untuk apa? Untuk evaluasi diri. Evaluasi diri. Hari ini saya ngapain ya? Apalagi saya di panti ya. Anak-anak dibuatkan tugas untuk buat satu buku, terus tulis ucapan syukur tiga ucapan syukur selama sehari. Dan saya disuruh untuk ikut buat juga. Jadi itu suatu kesempatan dalam diri saya, karena kenapa? Selesai kerja, malam-malam, saya memberikan waktu sebentar saja. Jadi saya ingat kembali, apa yang bisa saya syukuri hari ini? Tulis 3, terus koreksi diri. Saya sudah melakukan kesalahan apa hari ini? Oh, saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Berdoa. Doa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya masih lemah di bagian ini. Tolong saya. Sebenarnya sesimpel itu. Tetapi kebanyakan orang bilang tidak ada waktu. Sebenarnya ada waktu. Hanya kamu mau nggak melakukannya? Kamu mau nggak menjalankannya? Ya, mungkin sekali dua kali, kadang, oh capek, nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk saat teduh, tidur gitu. Gitu terus. Tapi kalau kita sering membiasakan akan hal itu, maka ya kita perlu perkuat doa lagi ya. Jadi untuk malam hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari hal-hal yang sudah terjadi dalam diri kita. Kalau memang kita terluka dengan hal itu, kalau saya secara pribadi suka catat ya. Jadi saya catat, terus saya doakan. Dan kalaupun ada yang tidak seperti itu, ya tidak apa-apa. Cukup doakan saja. Tuhan, saya terluka karena ini. Tolong saya, kuatkan saya. Seperti itu aja. Dan kalau memang nggak bisa curhat, nggak bisa cerita ke teman lain, nggak bisa cerita, nggak ada yang bisa kamu percayai. Solusinya, kamu bisa tulis. Bisa curhatkan apa yang menjadi isi hati. Ke depan akan menjadi cerita, akan menjadi pengalaman yang indah. Bahwa kamu pernah dalam keterpurukan yang memang benar-benar buat kamu jatuh, tetapi sampai sekarang Tuhan terus menolong. Demikian firman Tuhan, pada malam hari ini kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Di kesempatan ini Engkau mengingatkan kami tentang bagaimana kehidupan Yeftah. Ya Tuhan, secara pribadi mungkin dia tidak menerima, tetapi karena Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau memakai dia secara luar biasa. Ini juga kami Tuhan, para anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Kami banyak kekurangan. Kami banyak keterbatasan. Bahkan kadang membuat diri kami terpuruk karena hal-hal itu. Kami sering terluka dengan keadaan kami. Kami sering terluka dengan keluarga kami. Orang-orang di sekitar kami, bahkan diri kami sendiri. Tuhan,
Ajarlah kami untuk bisa menerima diri kami. Ajarlah kami untuk bisa menerima situasi kami. Ajarlah kami untuk bisa selalu bersyukur Tuhan, walau dalam keadaan apapun kami. Ajarlah kami supaya bisa belajar memaknai arti dari setiap peristiwa yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau belajar melakukan kebenaran firman. Kami mau belajar menghidupinya. Bentuklah kami Tuhan. Proseslah kami sesuai dengan jalan, sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Baik, terima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua saudara-saudara yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya kita jangan hanya menjadi pendengar, akan tetapi marilah kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Yalena Giawa. Kepada kakak kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sapa kita shalom. Salam, salam, salam. Salam, salam, salam. Shalom, 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 shalom. Baik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Jika ada pergumulan saudara-saudara yang terkasih yang sudah hadir pada malam hari ini, kepada saudara dipersilakan. Sebelum kita memulaikan doa pokok kita.
Nggak ada Kak Yelena, langsung aja. Yo lemari. Baik, jika tidak ada yang dibawakan dalam doa atau tidak ada pergumulan, baik langsung saja kita masuk dalam doa. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, mari kita menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, kami kembali berseru di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus di sepanjang hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, terlebih pelayanan-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah juga memberikan kami hati yang baru pada hari ini ya Tuhan Yesus, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami kembali berseru di hadapan-Mu Tuhan, sebelum kami menyampaikan setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu, kami sadar betapa banyak dosa dan perbuatan kami yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan, maupun tutur kata kami, pemikiran kami Tuhan Yesus, keegoisan kami yang tidak sesuai di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan Yesus, Engkau yang melayakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami ini Tuhan Yesus, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada saat ini Tuhan, kami akan mengangkat setiap doa permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Engkau dengarkan setiap seruan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamak negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan Yesus yang baik. Engkau jauhkan dari segala penyakit Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, Engkau Allah yang menolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati setiap pemimpin kami Tuhan Yesus. Berkatilah presiden kami, wakil presiden Tuhan, sampai jajahannya ke bawah Tuhan. Anggotanya Engkau lindungi Tuhan, Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Engkau yang menyertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang mengambil dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, maupun dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan, dimanapun mereka diutus Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang baik. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus keluarga mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Engkau lindungi Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Engkau dengarkanlah setiap seruan hati mereka Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu Tuhan, tempat pelayanan-Mu Tuhan Yesus yang baik, tempat seruan-Mu Tuhan Yesus, tempat untuk berdoa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, maupun di dalam negeri Tuhan, maupun di luar negeri Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, berkati juga pengurus di dalamnya ya Tuhan Yesus. Semoga banyak jemaat-jemaat yang datang Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang selalu
memberikan kebutuhan ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ke seluruh orang Pulau Nias Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus, setiap kebutuhan Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami, setiap isi Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan, Engkau lindungi. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat keluarga kami Tuhan. Tuhan dimanapun berada, orang tua kami berada Tuhan, berkatilah mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan dari Engkau Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga mereka Tuhan. Engkau jauhkanlah mereka dari segala penyakit Tuhan, segala mara bahaya Tuhan Yesus, kecelakaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jamak mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu memerlukan, Engkau yang memberikan kepada mereka setiap kebutuhan Tuhan Yesus. Engkau yang selalu membukakan rezeki kepada orang tua kami Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, terlebih Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus yang baik. Berikan mereka kekuatan dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat hakim miskin Tuhan Yesus, yatim piatu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu setiap hati mereka Tuhan. Engkau tahu setiap seruan hati mereka Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberikan kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka. Engkau dengarkan setiap seruan hati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memimpin mereka Tuhan. Jadikanlah mereka orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus yang baik. Tuhan terlebih ya Tuhan Yesus yang tidak mempunyai tempat tinggal Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan mereka kebutuhan Tuhan. Engkau tahu setiap hati mereka Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan, Engkau dengarkan setiap seruan hati mereka Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang selalu memberikan kebutuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat Youth New Generation Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pengurus di dalamnya Tuhan. Maupun ketua Tuhan Yesus, pengurus yang lain Tuhan Yesus. Maupun dalam setiap komsel Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Terlebih Tuhan anggotanya. Ke bawah jajahannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau yang tahu setiap kebutuhan Tuhan. Engkau yang memberikan kebutuhan kami Tuhan Yesus. Apapun yang perlukan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Berkatilah mereka setiap pengurus Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, kemampuan dari Engkau Tuhan Yesus yang baik. Limpahkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menyertai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus yang sudah join pada malam hari ini yang mengadakan ibadah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus yang baik. Engkau tahu setiap seruan hati mereka Tuhan. Engkau selalu menolong mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Maupun dalam perkuliahan Tuhan, pekerjaan, setiap aktivitas mereka Tuhan. Yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Engkau berkati Tuhan. Engkau yang selalu memberikan setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus yang baik. Engkau dengarkan setiap hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus kami berdoa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di mana kami selalu terluka setiap apapun Tuhan Yesus. Maupun setiap dalam perkataan Tuhan Yesus yang baik. Pemikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan Yesus setiap hati kami ya Tuhan Yesus yang baik. Berikanlah kami pengampunan dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, betapa banyak dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami sering mempunyai dengki kepada sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami bagaimana kami bisa mengampuni orang sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa Tuhan. Inilah setiap ibadah kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyerahkan setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak. Sudah